Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajian Thoriqul Wusulnya. Masih kita mengambil faidah Al-Asfahaniyah. Allah sama nafsahu birrahman warrahim. Allah menamai dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa wasafa nafsahu birrahmah wal mahabbah, dan Allah juga mensifati dirinya dengan rahmat dan cinta. Dan tentunya kata beliau, walaysat rahmatu wa mahabbatu ka rahmatil makhluq wa mahabbati. Rahmat dan cinta Allah tidak sama dengan rahmat dan cinta makhluk. Wa ma'lumun anna sifatina binisbati ilaina ka sifatillah binisbati ilaih. Maka sifat kita adalah cocok untuk makhluk. Adapun sifat Allah cocoknya ya untuk Allah. Maka sebagaimana zat Allah tidak sama dengan makhluknya, maka demikian pula sifat Allah pun tidak sama dengan makhluknya. Maka ya tetapkanlah sifat itu untuk Allah tanpa kita mengatakan itu sama dengan makhluknya. Kalau dikatakan Allah punya tangan, kita katakan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Tidak boleh kita pikirkan dengan akal-akal kita, oh nanti begini, oh begini. Tidak. Kita tetapkan sebagaimana ditunjukkan oleh Nas. Faedah selanjutnya, wujubu tasdiqul li muslim bima akhbarallahu bihi wa rasuluhu min sifatih. Seorang muslim wajib, setiap muslim wajib membenarkan apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan berupa sifat-sifatnya. Dan pengabaran tentang sifat-sifat tersebut tidak ditentukan oleh dalil akal, untuk menunjukkan sifat tersebut. Kenapa? Fa innahu mimma yu'lam bil ittirar min dinil Islam. Karena sesuatu yang pasti dalam Islam, bahwa Rasulullah SAW apabila mengabarkan kepada kita tentang sesuatu dari sifat-sifat Allah, maka wajib kita untuk membenarkannya walaupun akal kita belum memahaminya. Maka siapa yang tidak mau mengimani apa yang dibawa oleh Rasul SAW sampai akalnya itu memahaminya, maksudnya sampai ia menganggap itu masuk di akalnya, maka sungguh orang ini telah serupa dengan orang-orang yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 124. Di mana orang-orang musyrikin berkata, lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Kami tidak akan beriman sampai kami diberikan seperti apa yang diberikan kepada para rasul-rasul Allah. Maka orang yang mempunyai jalan seperti ini hakikatnya tidak beriman kepada Rasul. Tidak pula mengambil dan membenarkan kabar-kabar tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban kita mengimani sifat-sifat Allah jangan dipikirkan dengan akal-akal kita. Kalau masuk di akal diterima, kalau nggak masuk di akal ditolak. Seperti sebagian orang-orang yang menolak sifat arsy, Allah bersemayam di atas arsy dengan mengatakan, kata mereka, kalau Allah bersemayam di atas arsy berarti Allah butuh tempat. Mereka pikirkan dengan akal pikiran mereka. Kata mereka, ini sangat tidak masuk di akal. Kalau Allah butuh tempat berarti Allah sama dengan makhluk. Padahal cukup kita mengatakan Allah bersemayam di atas arsy tidak serupa dengan makhluk-makhluknya. Tapi mereka tidak mau mengimani. Kenapa? Karena menurut mereka itu mustahil secara akal. Maka padahal kewajiban kita adalah mengimani semua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dari sifat-sifat Allah, walaupun itu tidak masuk di akal kita, karena masalah gaib itu sulit dicerna oleh akal. Maka orang yang baru beriman kalau ternyata masuk di akalnya, apa bedanya dengan orang-orang musyrikin yang berkata, kami tidak akan beriman sampai diberikan kepada kami apa yang diberikan kepada para rasul-rasul Allah itu. Ini jelas akhwat Islam, kebatilan dan kesalahan dalam metode memahami dalil. Kewajiban seorang mukmin adalah imani semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara gaib, tanpa kita mempersamakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Allahu a'lam.